Hai konnichiwa konbanwa Fatin wa Dego Zaru. Kembali lagi di konten reaction Haikyuu. Kali ini kita buat episode 2-nya season 1 ya. Jadi kemarin gue ngeditnya itu entah kenapa dengan senang hati, karena gue juga baru sadar gitu ngelihat, oh gue tuh nonton Haikyuu ternyata reaksinya kayak gitu ya. Dan gue seneng tuh bikin reaction kayak gini. Jadi gue akan lanjutkan terus ini reaction sampai gue bosen mungkin. Kalau misalkan gak bosan-bosan sampai season 4 gue gas terus ya. Buat kalian yang suka sama reaction gue, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komen juga di episode kali ini, itu ceritanya tuh apa yang mau kalian ceritain, silahkan tulis aja di kolom komentar, oke? Jadi sebelum kita nonton episode 2-nya, kita review dikit dulu ke episode 1-nya. Itu Kageyama ketemu sama Hinata pertama kali sebagai musuh ya. Dan di awalnya itu Hinata bikin statement bahwa akan ngalahin Kageyama. Tapi ternyata Kageyama itu di akhir-akhir ketemu di SMA dan satu tim gitu. Mungkin pertemuan ini akan menjadi janji mereka di akhir episode Haikyuu yang entah kapan itu akan muncul animenya ya, gue gak tahu. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita langsung ke episode 2-nya. 825 bre, 825. Kayak bocah SD lawan anak SMA kali ini ya. Lawannya raja lapangan bro. Oh, revenge ini mungkin yang tadi gue bilang ya. Ngapain lu di sekolah ini? Di match Hinata tuh Kageyama pemarah banget sih. Kageyama Tobio. Tapi Kageyama masih ingat si Hinata ya. Berarti dia tuh mengakui bahwa Hinata ini spesial gitu. Ini gak ngomong, gak lanjutin ya. Dia dalam hati doang gitu. Iya sih ya, mau gimana ya? Gimana satu tim mau ngalahin ya? Ini Shiratorizawa ya, soalnya di belakangnya kan yang dia maksud tuh Shiratorizawa ya sekolahnya. Menurut Hinata, kata-kata raja lapangan tuh keren banget, bahwa dia tuh yang punya singgasana gitu, tapi ternyata kebalikannya ya. Misalkan orang pendek tuh nggak akan diperhatiin di volley tuh awal-awal ya. Ini kayak Hinata. Ini para senpainya tuh lebih ngelihat ke si Kageyama. Berapa tingginya? 160 apa ya Hinata ya? Sugawara tuh baik banget ya, kayak mendukung orang. Kageyama kesel sama Hinata karena Hinata tuh nggak bisa memaksimalkan kemampuannya ya, tapi dia inget skornya kayak begitu ya. Kok tumben banget Kageyama ya? Ini bedanya volley sama olahraga lain ya. Volley itu gak bisa main one on one. Ya minimal kita berdua, dan dua itu ya as a team gitu.
Masih aja nyari-nyari buat one on one. その一本も顔面だけど俺だっていろんな人たちと練習 Lihat, してきた ternyata latihan sama pemain baseball 去年までの俺 emak-emak. とは違う Wih, sotoy 去 banget. 年とは違う俺だって去年とは違うぞ Buset, buset, buset. 勝手なことはやめなさいねあれは1年生がね Tiba-tiba mereka ikut nonton di belakang. Tadi di tengah loh itu mereka. 行くぞジャンプサーブ Animasi. こんなサーブ打つやつ女子に勝たもいね Oh, baca. Ya nenek-nenek mana yang jump stop aja. 違うもう一本おいいい加減にしろ首相の指示を聞かないなんて問題だねお反応早いきっちり正面でボールを捉えこんな Ini momen kocak banget sih. Sampai gue ngulang-ngulang juga kocak banget itu. ズラだったのか気づくの遅えよみんな入学式で気づいてたぞお前ら黙れ黙れ Ini bocah-bocah pada kagak bisa diatur banget. にも特にお咎めなしが何も見なかったことにしただがお前ら前がちゃんと取らないからだ下手くそいちいち一言余計だなああお前らがどういう動機でカラスノに来たかは知らないけど当然勝つ気で来てるんだろうはいもちろん Makan sampah 一度だ doang. けだが全国へも行ったでも今はよくて剣でストイック特別弱くも強くもない他校からの呼び名は落ちた強豪カラスノが春高で全国大会に出た時のことは僕もたまにそこらですれ違う高校生が東京のでっかい体育館で全国の猛者たちと戦っている鳥肌が立ったよ Oh, merinding. Setiap orang akan merasakan merinding main volley, coy. Ini bagus banget. Jadi tiap orang yang olahraga, terutama volley ya, mereka itu pada merasa sesuatu yang bikin mereka merinding dan pengen main volley gitu. Kalau gue ya waktu itu gue lagi kelas meeting tapi di kampus dan itu gue berhasil ngeblok 1 kali doang. Itu orang yang paling jago yang kayak dibilang pemain esnya gitulah. Dan gue ngeblok 1 kali doang. Itu bloknya pun nggak bagus-bagus banget, tapi gue ngerasa kayak anjir seru juga main volley nih. Dan gue langsung pengen main volley setelah saat itu. Oke, lanjut. Buset. Mimpinya itu walaupun anak SMA tapi udah tinggi gitu. 小さな巨人と同じコートに行く出場とりあえずの夢として掲げてる高校なんていくらでもあります Kageyama ngomong realitanya emang begitu, coy. ちゃんと本気だよ Buset. そのためにはチーム一丸とならなきゃいけないし俺はさ Sudah takut dia berdua. Jelek banget mukanya dah. Daichi kalau lagi marah. 天の目どんなに優秀だろうが一生懸命でやる気があろうがチームに迷惑をかけるようなやつはいらない Iradai. お前がチーム Buset. メイトだって自覚するまで部活には一切参加させない Buset, kagak diterima dalam volley. Padahal mereka berdua tuh suka volley. Gimana lu rasanya coba? Sadar telat banget lagi. チームメイトの自覚って何どうやんの入れてくださいバレーやらせてくださいいいのかよ大地分かってる Marahnya orang yang baik tuh serem banget emang sih. しません部活に参加させてください Anjir, horor banget. 今のこいつと協力するぐらいならレシーブもスパイクもトスも全部俺一人でやれればいいのに何言ってんのお前 Hinata benar-benar nggak dianggap, coy. 言っちゃうんだよ本音をいいと思うよそういうのでもさボールを落としちゃダメ持ってもダメ Kageyama nggak bisa ngomong. お前何なの実はバカなんだよ Katain bego dari orang bego.
Oh, lagi belajar block follow. Kenapa mereka belajar block follow? Lu nonton ntar di depan. くそ、こんなことしてる時間はない。さっさと入れてもらう。チームメイトと自覚できたのか？俺は戦力になる。 Buset, sombong banget. それだけで十分だ。さすが大阪。でもどうすんだよ。俺たち二人で2対2の勝負を挑んで。いっぱい相手にかよ。負けたらどうすんだ。負けねえよ。俺がいる。 Buset, buset, buset. つか素で言ってんのか。お前はできる限り全力で俺の足を引っ張らない努力をしろ。 Bener-bener Kageyama tuh beranggapan dia bisa menang gara-gara dia doang gitu. じゃあどうすんだ。ずっとそこから眺めてるつもりか。 Tapi Kageyama nggak mau 中 ya 学で digituin aja lah. 出た試合はお前んとことのあの一回きりだ。場所もないから体育館でも廊下でもいつも隅っこで練習してた。ここ Latihan di koridor coy. 初めての試合、でかい体育館のあのコートの真ん中に立った時、グワーってなった。 What? Dia bingung. そこにいたかったけど強いやつだけだからな。どうすんだ。多分2人で行かなきゃ門前払いだぞ。バレーボールやれるなら Kageyama sadar masih lemah coy. ちょっとくらい嫌なことだって俺は我慢できる。お前がどんだけ嫌なやつでも極力視界に入れないように頑張れ。こっちのセリフだバカ野郎。どうしてくれる？ Si Mizu langsung pada diam tadi berantem berdua. 清子さん、今日も美しいっす。 Dikacangin. 虫興奮するっす。 Fetis yang aneh. Itu juga nggak mau kayak begini. 勝負して勝ったら入れてくださいとか言ってきそうじゃないですか、あいつら。ありえる。頭冷やしてちょこっと反省の色でも見せればいいだけなんだけどな。キャプテン、勝負させてください。 Baru dibilangin sama Nanaka. 協力して戦えるって証明します。せーのって聞こえたんだけど。 Barengan. Berarti mereka udah latihan di sebelumnya. Seno terus barengan ngomongnya. どんなペナルティでも受けません。ちょうどいい。お前らの他に2人1年が入る予定なんだ。そいつらと3対3で試合やってもらおうか。でも3対3ですか。俺たち側のもう一人は。田中、お前当日日向たちの方に入ってくれ。俺っすか。問題児を牛耳れるのは田中くらいだと思ってるんだけど。 Tanaka tuh suka banget diandalkan. やってやるよ。嬉しいか。 Pinter juga Daichi sih. お前らが負けた時だけど、少なくとも俺たち3年がいる間、影山にセッターはやらせない。審議で勝負挑んで負ける自己中のやつがセッターじゃチームが勝てないからな。どうした。俺はセッターです。勝てばいいだろう。自分一人の力で勝てると思ったから来たんだ。ゲームは土曜の午前。いいな。 Pause dulu. Pemain volley nih. Lu misalkan udah klop banget gitu main posisi itu. Terus lu disuruh pindah ke posisi lain tuh kayak rasanya beda banget coy. Feel-nya beda. Kayak misalkan lu main bola nih, lu biasanya kiper tapi lu nggak boleh jadi kiper. Padahal menurut lu tuh kiper tuh paling keren gitu daripada posisi-posisi lain. Nah, ini yang bagi Kageyama mungkin kayak penghinaan gitu ya kalau misalkan nggak jadi tosser. Ya lu setahun nggak berkembang sama sekali sebagai setter gitu, padahal posisi yang lu suka itu setter. Tapi di sini Daichi bagus banget sih, dia tuh kayak pengen ngasih pelajaran ke Kageyama yang lu tuh nggak bisa main volley itu sebagai orang yang egois gitu. Oke, lanjut. なんかさ、あいつらにきついんじゃね。確かにいつもより厳しいっすね、大地さん。なんか特別な理由でもあんの？でもお前別にセッターじゃなくったってすぐレギュラー取って活躍できるんじゃねえの。それに Hinata tuh kayak gampang banget ngomong ya. バシーって Ya tapi emang ya sepolos itu dia. セッターはチームの司令塔だぞ。試合中一番多くボールに触れるのがセッターだぞ。支配者っぽくて一番かっこいいだ
Soalnya di TV tuh dari atas enak ngeliatnya. セッターの超速いトスがよくわかるんだよ。コートの端から端まで Cung. 敵のブロックの目の前をボールが過ぎて、おいそれ本当に打てんのかって思うんだけど、 Ini dilakuin sih ntar sama Kageyama. 打つんだよドカーンって確かにスパイカーはかっこいい。 Sulit, dia mengakui dia suka hal yang sulit gitu. 影山にセッターはやらせない。なんだ勝てばいいんだろ。お前先輩相手でも自信満々だったじゃねえか。 そうだ Dia jadi nggak percaya diri Kageyama. こいつは当てにできないけど、あの2年の人にトスを集めれば。おい土曜までにお前のクソレシーブなんとかするぞ。クソ Kuso dikatain. Kuso tuh apa ya? Tai ya. Lu tuh tai tapi nggak tahu itu 明日 subtitle-nya. それは7時からですよね。そうだけどいきなりなんだよ。いや京都の面は無事だった。 Ngalih pembicaraan dia. 朝5時。 遅刻すんなよ。 Jam 5 bro. Lu bangun gak demi sesuatu yang lu suka jam 5 pagi? Apalagi ini olahraga gitu, badan lu harus panas. 予想 Kunci coy. Ya iyalah. 鍵閉まってる。じゃあ入れるのを探せ。見つかったらやべえだろうが。バカか。 Baka ka. ついな今週は田中さん。 7時前には切り上げろよ。 2 jam coy. Lumayan latihan 2 jam. なんていい先輩なんだ俺。田中先輩と呼べ。 Tanaka senpai. もう一回。 Tanaka senpai. Gila hormat banget nih orang. 確かにいつもより厳しいっすね、大地さん。なんか特別な理由でもあんの？影山は中学生としてはずば抜けた実力を持っていたはずなのに、あの個人主義じゃ中学のリピートだ。チームの足を引っ張りかねない。今影山と同じチームに日向がいる。これはまだまだだけど、類いまれなスピードと反射神経を持ってて。 Ini ya bener そし sih. て影山は自分 Jadi tuh mereka kayak スパイカーを求めて harusnya tuh mereka bisa saling mengisi satu sama lain kalau mereka berteman gitu. 才能を合わせた。 Set. Tiba-tiba baju yang hitam. コンビネーションの使い方。カラスノは爆発的に進化する。 Ledakan coy. そう思わないか。 Ini orang apa sih gua? おい、時間ない。コンビネーションとか以前の問題だよ。この野郎。 Boro-boro ngomongin kombinasi. 昨日も来たろうが。小さな巨人もここで練習したんだな。 Oh, sebelumnya dia cuma mikirin Kageyama, ngobrol sama Kageyama soalnya dia nggak ngerasain dulu raksasa kecil juga latihan di sini. Ya habis, ya cepet banget. Ya entah kenapa gue di reaction kali ini gue banyak bicara, ya, banyak ngomong gue. Karena ya gue ngelihat video gue yang sebelumnya itu kayak anjir sepi banget gitu, gue nggak ngomong apa-apa, cuma nonton sendiri doang gitu. Ya gue emang biasa kalau nonton sendiri mungkin kayak gitu, tapi kalau berdua tuh mungkin akan kayak gini ya. Jadi gue nganggap kalian yang di kamera itu nonton bareng sama gue gitu. Ya sambil cerita-cerita dikit. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwa kepemimpinan Daichi kaptennya itu bagus banget sih menurut gue ya. Dia tuh udah visioner banget karena sama tujuannya yang besar ya. Dia tuh udah ngelihat kita tuh pengen kesana gitu. Kita harus bareng-bareng kesana. Kalau nggak punya visi yang sama mungkin ya mereka kayak si Hinata sama Kageyama ya udah. Daichi ini menurut gua good leadership banget sih buat contoh pemimpin gitu ya. Lanjut lagi mengenai Hinata sama Kageyama ini udah dipikirin sama Daichi ya, bahwa mereka itu akan jadi kombinasi yang baik. Dan dari namanya aja di Jepang itu Hinata itu kayak sesuatu yang bersinar gitu, dan Kageyama itu diambil dari kata bayangan. Jadi filosofinya itu kalau misalkan Kageyama itu memperbesar Hinata,
Nah, si Hinata ini akan memperbesar juga Kageyama. Filosofinya itu bagus banget buat orang yang lagi belajar Jepang ya. Dan hal bagus lainnya bisa lihat dari si Tanaka yang dia itu tipe senpai kakak kelas yang nggak ribet, nggak recet, rela bangun jam 5 pagi demi adik kelasnya latihan. Ini tuh kayak sesuatu yang mungkin di Indonesia tuh jarang ya. Lu tuh kalau bangun jam 5 pagi ya, itu tuh banyak hal yang bisa lu lakuin. Dan ini gue baru sadar ketika gue udah lulus kuliah, bahwa bangun pagi tuh sangat bagus banget manfaatnya. Kalau dilihat dari Hinata ini, tipe orang yang bangun jam pagi, good morning person gitu, good morning lagi. Dan morning person ini nggak bisa dirasain cepet gitu manfaatnya. Jadi mereka itu kayak harus menumpuk dan akan berasa manfaatnya katanya ya dari 60 hari setelah lu bangun pagi. Gue ngerasain juga sih setelah gue rajin bangun pagi ya, belajar bahasa Jepangnya pagi-pagi. Jadi ngerasa beda aja gitu sama diri gue yang 2 bulan lalu. Sangat beda jauh coy. Soalnya kalau gue nggak kayak gitu ya, nih gue keseharian kerja pulang, terus pulang itu udah capek, nggak mungkin belajar. Jadi daripada kayak gitu, mendingan lu belajarnya pagi-pagi. Buat lu yang susah belajar setelah pulang kerja ya, lu belajarnya pagi-pagi, habis itu kerja, habis itu istirahat dan leha-leha, tidurnya kalau bisa ya cepet. Lu kalau misalkan susah bangun pagi ya, lu cari tujuan lu tuh apa gitu, yang lu suka apa, terus lu paksain buat bangun pagi demi belajar itu, dan itu hasilnya mungkin akan lu rasain gitu. Gua dapat pelajaran ini dari mana? Dari buku coy. Gue baru sadar bahwa bangun pagi itu sangat bagus manfaat. Buat yang nanya bukunya apa, namanya 5am Club. Ya, jadi kemana-mana. Oke, sekian dulu buat reaction Haikyuu episode 2 kali ini. Jangan lupa tinggalin komentar apa yang kalian dapat dari nonton episode 2 ini. Silakan. Atau mau cerita-cerita juga silakan. Kayak hal detail tuh yang tadi gue ngeliat dia itu belajar block follow pas tadi si Nathan ngintip, terus dia itu pada lagi latihan block follow kan, itu karena mereka kalah gara-gara block follow di pertandingan sebelumnya. Dan itu gue baru sadar kali ini gue nonton. Oke, ya jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode 3. Bye bye.